ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Semakin tentulah kita kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, tapi melanjutkan pembahasan sehari berhubungan dengan salat sunat atau nawafil saya laksanaki sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manabi salat tasbih ka dinto ka akatia atorkeun ulah ka dinto kan hadis qauli. Ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaksanaki mempraktikkan salat tasbih. Bada riwayat ta'aki sareng Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia remangkeun dan kula berarti membahas sakoni banyak ketipan apa praktek salat malam epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebeda dengan beberapa hadis. So insyaallah satu je hadis itu rata-rata sahih pembahasan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha syarat epon tidaklah Rasulullah itu salat Isya, maksudnya laksanakan Isya. Kemudian beliau masuk dakhal alayya maksud Rabu dak telepon Sayyidah Aisyah sesamangken Masjid Nabawi kadisa laga illa shalla arba'a raka'atin lastarena dari masjid nacudak telepon Sayyidah Aisyah salat 4 rakaat au sitta raka'atin otaba salat 6 rakaat summa ya'wi ila firashihi, kemudian beliau pergi ke tempat tidurnya. Terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ento maca di ponakan epon Maimunah salah setong raji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ento ponakan epon yang bermalam yang itu adalah Sayyidah Maimunah. Mator Ibnu Abbas Rasulullah salat Isya punan Rabu dak telu Masjid Maimunah, kemudian salat saya terangaki seberapa rakaat summa nama, kemudian beliau tidur. Ento dari Abdullah Ibnu Abbas. Terus kebiasaan saya biasa laksanakan sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menabi salat malam ka dinto. Contoh cerita Ibnu Abbas iki Aisyah kabu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun tengah malam, beliau membuka salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Contoh kebiasaan beliau. Contoh berupa perbuatan kan, ucapan Indonesia tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung pada juga dia Muslim, contoh langsung perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun beliau? Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini. Lamun salah setengah area ke tengah malam, maka buka salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Yang tujukan hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Kita sebut al-iftitah. Pembukaan salat tengah malam. Terus Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma waktu beliau kata bermalam Sayyidah Maimunah, beliau ada
Dan tu bakal baca hadisnya. Terus fanama hatta nafakhat. Kemudian Rasulullah SAW kata asaren, dia pun Abdullah bin Abbas, hatta nafakhat sampai keluar suara, akadnya roh. Summa fa'ala dzalika salasa marratin. Kata lestarena asal 2 rakaat membuka pas asaren gitu. Tak sebut lagi nama asaren sampai 9 kun, Pak. Summa fa'ala dzalika salasa marratin bi sitti raka'atin. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat berarti. Nah, terus summa autara bisalatin. Kemudian beliau melakukan witir 3 rakaat. Berarti total epon sangat rakaat. Kak dintoh seiyolati sareng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang itu pertama dari Ibnu Abbas kan tadi 2 plus telok 9 rakaat. Kan sebelum menyebutkan beberapa macam yang pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW salat malam Kak Binto. Saya nomor 2 yang tahu riwayat Aisyah. Aisyah bercerita bahwasanya Nabi SAW membuka salatnya dengan 2 rakaat. Summa yutammim wirdahu. Kemudian beliau menyempurnakan wiridnya, maksudnya salat malam. Wirid kan toh suatu kebiasaan yang dikerjakan. Nama wiridan bacaan, nama salat itu disebut wirid juga. Ini. Menyempurnakan setelah 2 rakaat, ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Lihat itu saya akadiyah tarawih saya mustakbil 2 rakaat salam sampai 4 kali salam, guru 3 rakaat. Ini 2 plus setong witir epon tadi itu. Ada Bu Sayyidah Aisyah yusallim min kulli rak'ataini wa yutir bi wahidatin. Rasulullah SAW kata asalam setiap 2 rakaat dalam salat malam Kak Dinto, terus wa yutir bi wahidah, dan witirnya setong terakhir. Istilah witir itu para Rabu, istilah salat malam yutir bi 11 rakaat. Berwitir dengan 11 total epon. Ini menebi mustakbil, menebi tarawih belum rakaat kan salam, 2 rakaat salam sampai belum rakaat. Guru pas aniat witir saya 2 plus setong Kak Dinto. Kan total epon 11. Ini jadi secara total ibitong 11. Berarti pada riwayat Sayyidah Aisyah itu dibuka salatnya dengan 2 rakaat. Nah, terus ditambah 10 plus setong. Terus nomor 3 juga dari Sayyidah Aisyah salasa asyrata rak'atan 13 secara total. Pada riwayat 10 plus setong, jadi 2 rakaat 10 rakaat tambah 1 rakaat 11 plus 2 terakhir 2 tidak dintok 2 terakhir. Nah kan toh saya beda khilaf antar ulama 2 saya terakhir tak dintoh lasar witir. Rasulullah SAW kata napa solat 2 rakaat mutlaqah beni terikat dengan solat selain, napa solat rakaata al-fajr? Beda khilaf. Bersama mengatakan itu enggak, bukan rakaata al-fajr. Bersama dibagi rakaata al-fajr pasti tom. Jadi lasar witir 11 rakaat mancing fajar pun masuk subuh salat 2 rakaat. Total epon 13. Entah khilaf para ulama masalah Kak Dinto. Nomor berikut epon. Okey. Yusalli samana raka'atin. Beliau salat 8 rakaat. Yusallim min kulli rak'ataini. Belum rakaat 2 kali 4 2. Okey. Setiap 2 rakaat salam. Summa yutir bi khamsin sardan. Kemudian beliau witir 5 rakaat sardan langsung 5 rakaat 1 salam. Iki la yajlis illa fi syai'in min akhirihinna. Tak longku Rasulullah masa tasyahud kecuali di rakaat terakhir dari 5 rakaat dintok. Kita juga hadis sahih rawahul Imam Muslim.
Okey. Berarti 2 kali 4 beluk tambah 5. Tambah 5 beluk tambah 5 13 juga. Okey, berapa 13? Terus pada lain riwayat juga. Annahu yusalli 9 raka'atin. Salat 9 rakaat. Nabi SAW kadinto yasrud minhunna samaniyan. Saya langsung kadinto 8 rakaat langsung. Terus sampai belum rakaat. Terus belum rakaat. Nah, kemudian rakaat ke-8 ketika sujud duduk itu terakhir selesai belum rakaat kak dintoh atahiyat. Engki tapi sangat rakaat belum rakaat atahiyat. Nah, kemudian summa yanhad langsung berdiri tak salam dan jadi belum rakaat tahiyat duduk summa yusalli at-tasiyah huruf yang ke-9 kak dintoh summa yaq'ud wa yatashahhad wa yusallim. Jadi itu berarti sangat rakaat. Kan itu juga hadis sahih. Rawahu Imam Muslim. Bukhari tak meriwayatkan. Nah, acara terus perawinya kan itu summa yusalli rak'ataini jalisan ba'da ma sallama. Setelah saya sangat rakaat gelak pas salat beliau 2 rakaat dalam keadaan duduk. Mana bisa rakaat kan itu sambil menceng. Saya terakhir 2 rakaat kan itu yusalli jalisan. Itu. Terus pada cara lain saya laksanakan sama Nabi SAW. Yusalli sab'an katisnil madhurah. Salat petong rakaat. Pada ban saya sangat maksudnya pun. Nah, maksudnya bang kenapa? Summa langsung petong rakaat. Summa yusalli ba'daha rak'ataini jalisan. Lastari salat petong rakaat niki buru salat dalam keadaan duduk. Nah, 2 rakaat. Total epon sangang rakaat. Tadi itu para Rabu beberapa riwayat dari praktik Nabi SAW dalam sholatul lail. Semakin beda pertanyaan. Bagaimana apa masalah sholat witir kak Dito? Okay. Nabi melaksanakan sholat witir setong tak ada masalah. Okay. Akad dia seperti mustaqbil dan 2 rakaat, huruf 1 rakaat. Okay. Nabi dalam riwayat sebiasa mau seorang Nabi SAW kerintah sabbih isma rabbikal a'la rakaat kedua qul ya al-kafirun. Rakaat terakhir witir terakhir kan terus qul huwallahu ahad al-ikhlas. Katiban apa? Masalah sholat witir saya langsung katiban apa? Ini mau pas-posan usolli sunatal witri rakaat ini. Tapi dan kula niat sholat kecil 2 rakaat. Ini kan gara-gara niat nih. Napun niat teman-teman dalam adzan pondok cengkok atau sholat witir 3 rakaat pun 2 elakon yang ada tulis itu kan tak ada masalah juga. Atau usolli rakaatil fitri mana bila kami didapatkan 2 rakaat dari witir 3 bisa juga. Kalau memang harus dilafadzkan. Mana bisa tak dilafadzkan Allah Maha ngawuni pun. Jak sholat 3 rakaat 2 rakaat elaksan lagi gak ada huruf 1 rakaat. Niki. Setelah kali kenapa? Ada riwayat niki bahwasanya setelah Rasulullah salat malam 2 rakaat itu summa yutir bi salahin la yakhshilu bainahunna bi salam. La bainahunna salat 3 rakaat langsung tidak diputus nyambung 3 rakaat. Kantor Imam Ahmad. Niki. Tapi sebagian ulama hadis yang mengatakan tentu hadis tak kuat lemah. Tapi sebagai lain tidak apa dipraktekkan. Imam Ahmad ketika ditanyakan ketika apa man bisa kalau tak apa aja. Jawaban Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hanya dengan syarat tidak boleh disamakan dengan maghrib. Manabi pada ban maghrib ento kalero. Jadi 2 rakaat tasyahud awal mencung pas huruf tasyahud akhir tak kenging putan. Ada bu Nabi SAW tu wala tashabbahu bi salatil maghrib.
Cek papa dah mun awitir setelok aja pada cek papa dah kan salat maghrib. Saran itu. Jadi bisa jenengan mungkin punya dua pilihan, apa telok langsung, nomor 2 plus setong tak apa-apa. Iki. Terus kesimpulan dari praktek-praktek salat Nabi kanto, saya paling banyak kanto riwayat epon para rabu ingki kak dintoh teroblas dengan salat pembukaannya pas badai khilaf-khilaf badai mengatakan bukan yang 3 bukan yang 2-nya bukan pembukaan tapi salat fajr rakaat al-fajr 2 rakaat sebelum subuh kak dintoh ala kulli hal ingki teroblas secara total mana bi ko orang ini khafifata ini saya 2 rakaat saya ringankan toh pembukaan kak dintoh 11 nah 11 rakaat ben kak dintoh saya sabda ya yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Aisyah dalam hadis sahih maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi akthar min 11 rakaatan. Nah, Rasulullah tidak menambah dalam salat lail di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu maksudnya rata-ratanya. Beliau kan bisa lebih, bisa kurang gitu. Makanya ulama ada kalau ada periwayatan, perbedaan riwayat antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sareng Aisyah radhiyallahu anha niki, maka yang diambil jabuna ahli hadis riwayat Aisyah. Karena Aisyah kata raji epon Rasulullah mulazamah terus sareng Nabi. Nah, kata riwayat Aisyah. Sementara Abdullah bin Abbas pun dan kata sekalian dukaleh Rabu dak ke rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Iki, jadi saya dah Aisyah. Riwayat pun Sayyidah Aisyah. Napa boleh lakar pada riwayat dalam hadis sahih bagian dari Saudah bintu Zam'ah. Itu paling akidah Sayyidah Aisyah lagi. Pembagian waktu ini, pembagian malam. Tapi kata awal-awal ketika baru hijrah kan lagi. Jadi Sayyidah Saudah bintu Zam'ah kan pun sepuh. Nah, engki pun sepuh pun. Ampun tak ada anak sekolah, tak ada ampun apa ini. Kenapa? Dan kula Rasulullah ngantaraki aren dan kula tak Sayyidah Aisyah. Jadi bagian dia paling akidah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma sama Sayyidah Aisyah. Bukan jen kula tidak cerai, tidak telak dan kula Rasulullah. Bagian kula paling ada Sayyidah Aisyah. Dia paling akidah Sayyidah Aisyah kan tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para muslim mulia. Terus berkenaan dengan witir bukan lagi. Contoh berkenaan dengan witir mungkin ada pertanyaan. Masalah witir. Witir kak dito. Akhirnya kan ada beberapa riwayat. Setelah melaksanakan sholat witir Rasulullah sholat 2 rakaat sambil duduk. Ini 7 rakaat terus sholat 2 rakaat sambil duduk. Sholat sang witir sang rakaat kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk. Ini. Pona pakai ini sholat nah kelas taring sholat witir contohnya mungkin pada jamaah mustaqbil ampun mengikuti tarawih habis mustaqbil sampai tuntas 11 rakaat berarti apa witir terus bungu tengah malam ingin melaksanakan sholatul lail kenging tak apone kenging benih tahu kenging mungkin mau sholat tapi dengan syarat tak oleh awitir boleh. Tak oleh awitir boleh. Karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu la witrani fi lailatin. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ada pertanyaan boleh. Loh, tapi kenapa dengan sholat yang menyatakan dan contoh hadisnya sahih, ini hadisnya sahih ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan salat kamu salat malam itu witir. Pakencil, pateci salat bangun salat malam kencil. Terakhir salat kamu jadikan witir. Napa ada pun ulama kak dintoh perintah kak dintoh laisa lil wujub tapi lil istihbab. Langkong saya
manabi ten kula salat malam top kala kon witir. Tapi manabi ten kula witir asal terasul ada boleh asy-syafa' segenap tak apa-apa kayak ini. Sana Imam Malik mengingkari salat 2 rakaat laksana witir. Imam Malik tak boron dengan Imam Malik. Tapi saya pendapat sesuai kayak ini tak apa-apa. Kayak ini tak apa-apa. Mungkin salat manabi salat ke tengah malam, mungkin ba'da tarawih saya belum rakaat tak manabi witir, mungkin itu tengah malam salat boleh tak apa-apa kayak ini juga. Pokoknya tak kayak ini 2 kali melaksanakan salat witir dalam 1 malam. Tapi melaksanakan salat malam ba'dal witir, kayak ini tak apa-apa. Mungkin pada bulan Ramadan, ba'dal isya, pada jamaah orang yang salat 2 rakaat terus 3 rakaat. Apa? 3 rakaat kan bukan witir mon. Bangun tengah malam ingin salat malam, salatul lail, kenging tak apa-apa. Tapi tak boleh witir boleh. Karena sudah mengerjakan witir, salat witir. Terus dari sekian hadis-hadis saya terangkan kepada Gola Barabu, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan sudah selayaknya seorang muslim berusaha untuk bisa muhafadzah terus wirdul laili wan nahar termasuk salat fardu. Itu kesimpulan. Dengan urutan pendapat dengan jumlah total 40 rakaat sehari semalam. Tuan kula berusaha untuk bermuwadhabah, muhafadzah ajaga dan terus kita laksanakan. Napa? Sebuna Al-Imam Ibnu Qayyim pada 2 pilihan dari beberapa hadis yang itu kan. Saya 14 itu pasti itu kan. Karena kita salat fardu. 17 rakaat salat fardu. Tambah 10 rakaat qabliyah, ba'diyah, rawatib muakkadah. Berarti 17 tambah 10. Tambah 13 qiyamul lail. Totalnya pun 40. Itu pilihan pertama. Saya 10 rawatib ba'diyah, qabliyah. Ampun pernah tunggu terang kaki kimi. Tapi tunggu orangnya boleh. Pada 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat ba'da zuhur. 2 rakaat ba'da maghrib. 2 rakaat ba'da isya. Itu sunan rawatib muakkadah. Jangan tinggalkan. Kebetulan fardu sapolon yang kento rawatib semua akadah ba'da qabliyah. Saya lain itu belum akadah. Qoblal asr punten kenging tak muakkadah. Qoblal maghrib kenging as-salat. Qoblal isya kenging as-salat. Keng beni sunnah muakkadah. Tambah 13 saya mulai total telepon Pak Polo. Terus pilihan kedua sepak bola juga. 17 salat fardu. 17 fardu. Tambah 12 sunnah muakkadah, rawatib muakkadah. Kenapa kan itu? Seduhur sebelum zuhur tambah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum zuhur. Malah beda sing ngingaki 4 rakaat langsung kayak gini. 4 rakaat sebelum zuhur. Beda berpendapat juga. Tapi kalau saya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kan berarti tambah 10 gelak 12. 17 tambah 12 sangat lekor. Tambah 11 qiyamul lail. Qiyamul lail total ekor jumlahnya 40. Ya kan itu para Rabu. 2 pilihan hal itu ngereng kita berusaha untuk bisa kita kerjakan secara muwadhabah terus rajin terus. Kecuali mana bisa dibolehkan toh dalam perjalanan. Mana bila perjalanan Kak Binto langkong saya kenapa boleh jamaah kosor salat kesana saking nging qobliyah salat jamaah duhur ben asar ber qobliyah siapa jamaah pun seduhur 7 rakaat
Si asar 3 rakaat. Engki. Poso rambut poso. Jamak boleh iki. Pesetong. Napa jamak tak akhir di mata ni? Tak manabi boleh. Tak manabi qobliyah boleh. Ampun jamak ampun poso tak manabi. Manabi dalam perjalanan. Makanya dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW contoh meninggalkan sholat rawatib dalam perjalanan ketika mau berperang dalam perjalanan, kecuali setong yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Ini salah nak yang mulai lagi. Nabi yang mulai mungku baginda Nabi ahli sallallahu kata wajib kan. Ini kaden toh rakaat al-fajr. Jangan tinggalkan rakaat al-fajr. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh al-fajr kaden toh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus dari dunia dan isinya. Rawahu Muslim. Jangan tinggalkan. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan rakaat al-fajr saat dalam perjalanan. Bahkan yang pernah kita pelajari juga ikhwan yang pernah mempelajari kitab Bulughul Maram kat dintoh dalam setong tempo dalam perjalanan baginda itu sampai kesiangan. Kesiangan. Saya ditugaskan untuk membangunkan tak tidur juga. Justru pertama kali bangun kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben are pun nyonar pun are. Mereka tertidur sampai matahari terbit dan mereka masih mengerjakan qobliyah as-subh atau rakaat al-fajr. Para bisa mulia. Jadi ngereng kita aktifkan contoh qiyamul lail kat contoh kebaibatan benar pula tambahan pahala ten pula ya juran ikon Allah Subhanahu wa taala ento pada mana kebun Allah Subhanahu wa taala atabu Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna nashi'atal laili hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk. Asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Dan bacaan di waktu malam itu lebih berkesan. Aqwamu qila. Saya waktu kula mau bacaan di tengah malam berdoa dan kula dalam solat di tengah malam kita bisa baca. Mungkin. Terus juga solat kat dintoh selain saya 14 rakaat sesari sama kat dintoh bisa menutup kekurangan solat kita. Mungkin 14 rakaat banyak kekurangan salatan kula napa tak khusyuk napa lainnya pun kekurangan. Ditutup dengan rawatib atau sarang qiyamul lail kat dintoh. Pada seorang tabi'in saya Hurais bin Qabisah ajabu dan kula Rabu dak Madinah. Sebelum Rabu dak Madinah dan kula doa, Allahumma yassir li jalisan sholihan. Ya Allah, pakembangake dan kula ya Allah sebelum masuk ke Madinah, pakembangake ka angku nemu kancah teman duduk kancah si soleh. Ternyata beliau bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada Abu Hurais yang bisa contoh. Dan pula kelak di onda Allah. Muka-muka ngauliah kancah sesoleh. Maksud pula tapang kisah ajuna sang panjenengan. Ini. Pada datan pula setong hadis sepanjenengan nirang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beri manfaat datan pula. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus maka dia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya itu jelek, rusak, dia itu rugi dan gagal. Gagal dan rugi.
khaba wa khasira. Fa inin taqasa min faridatihi syai'an. Lamun orang ngare kabulah ke Nabi sallallahu mengurangi salatnya, tak sempurna salatnya. Sefardu sewajib kan tak sempurna, berkurang, ada kurangnya. Qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, adabu Allah. Dawu Nabi Muhammad SAW, adabu Allah. Yang hadis qudsi. Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Abas para malaikat. Apa tangka bulariah ngalakoni salat-salat sunat? Hal-hal sunat ngalakoni. Unduru fayukammalu biha, beriwayat wa fayukammilu biha man taqasa minal faridah. Maka Allah akan menyempurnakan atau hamba itu menyempurnakan dari sunat kadintoh saya fardu saya benglobang saya kekurangan tetap kalaban saya sunat pula summa yakunu sairu amalihi ala zalik. Begitulah semua amalnya akan ditutup dengan amalan sunnah. Mungkin puasa tengkula Ramadan tak sempurna, tetap dengan puasa-puasa sunnah kita di luar Ramadan. Mungkin zakat tengkula tak sempurna, ditutup dengan sedekah-sedekah kita. Nafkah-nafkah kita yang sunat hukumipun. Kayak riwayat dari Abu Hurairah. Beriwayat dari sahabat Nabi selain sa'anya Anas bin Hakim Ad-Dabbi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi an-nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab manusia itu kelak di hari kiamat dari amalan mereka adalah salat mereka. Qala yaqulu rabbuna jalla azza wa jalla li malaikati. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ada budak para malaikat. Wa huwa a'lam, dan dia lebih tahu. Benih Allah tak ngawuningi Allah. Engki. Unduru fi salati amdi. Abas malaikat salat hamba sengkok di rumah. Maksudnya salat wajib, fardu. Atammaha am naqasaha. Apa dia menyempurnakan salatnya atau menguranginya, tak sempurna. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Lamun sempurna salat fardu, maka akan dicatat pahalanya sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an qal. Tapi kalau dia berkurang, tak sempurna salat fardu, qal atabu Allah, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in. Abas malaikat, apa tangga boleh ngalakoni tatawwu, salat-salat sunat. Fa in kana lahu tatawwu'un, lamun tangga boleh ngalakoni salat-salat sunat, qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Pasampurna tangga boleh ria salat fardu sebanyak kekurangan, pasampurna kalaban salat-salat sunat min tatawwu'ihi. Summa tu'khadul a'malu ala dzakum, dan semua amalan juga seperti itu. Jadi saya wajib amalan saya wajib banyak kekurangan, tetap sekarang saya sunat. Summa tu'khadul a'malu ala dzakum. Begitulah semua amalan itu dihitung dengan cara demikian. Para muslimin sekarang ngereng kita membanyak nambah ingki amalan-amalan sunat kanggo no topik kekurangan-kekurangan dari hal-hal wajib seperti pelaksanaan. InsyaAllah menabi pada dekat pada kemauan, insyaAllah ada jalan terbuka, insyaAllah bentuk terbuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Para muslimin sekalian toh kajian berenggola di akhir Ramadan, insyaAllah laku erku insyaAllah bersama, insyaAllah. Nanti menabi Indonesia akan saya ramikan antara Muhammadiyah NU, antara pemerintah dan Muhammadiyah. Menabi negara lain mungkin Malaysia. Tidak ada organisasi yang Malaysia, yang Brunei kan. Semua harus taat apa kata Kementerian Agama negara. Nah, pokoknya Saudi. InsyaAllah mudah-mudahan bareng laku ada laku insyaAllah ta'ala. Dan bila mohon maaf mana beda hal-hal saya kurang pas juga. Matur salam atas saja perhatian para ibu saja. Muka-muka dan bila oleh ilmu saya manfaat. Saya amin amin. Jadi yang kita ajarkan tenggula menjarkasi yang mengajarkan selainnya pun untuk jadi ilmu syanafi. Amin ya rabbal alamin. Matur sekalian mohon maaf sekali lagi. Ngareng kita tetap liqa palaban kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.